Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya harap Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan terus bersuka cita dimanapun kita berada. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan fokus pikiran kita untuk menghampiri tahta kudus Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami semua Bapa. Kalau boleh sampai saat ini Tuhan kami bernafas itu semua karena kemurahan hati Tuhan Yesus. Bapa saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah ini Tuhan Yesus. Terlebih dahulu Tuhan Kau sucikan kami, kuduskan kami Bapa. Layakan kami Tuhan mengambil tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat kami menyaksikan video ini Tuhan Yesus, pada saat itu pula Tuhan Kau bekerja atas kami semua Tuhan yang mendengarkannya Bapa. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan Raja di atas segala raja Tuhan. Mari Tuhan Kau rapi segenap hati kami Tuhan Yesus. Setiap keluarga kami Tuhan Yesus yang saat ini sama-sama dengan kami Bapa untuk berdoa berkumpul bersama Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kita masih dalam sikap doa. Kita memberikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kita mengatakan selamanya Engkau Tuhan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh
Engkau selalu sertai setiap jalan kami Tuhan Yesus. Setiap kami semua jemaat di tempat ini Bapa, kami boleh beroleh sukacita Tuhan Yesus. Kami boleh beroleh pengharapan baru hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus Bapa kau urapi setiap kami semua Tuhan. Dengan urapan-Mu Tuhan Yesus, kami mau menarik, kami mau melompat meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kau semakin disanjung tinggi Yesus. Haleluya Yesus, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Luar biasa sekali kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Itu semua karena Tuhan Yesus baik. Apapun yang Bapak Ibu Saudara semua alami saat ini, itu semua pasti ada penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan yang indah di balik semua itu. Puji Tuhan. Pada saat ini saya mengundang Bapak Ibu untuk kita mau menari lompat buat Tuhan Yesus. Buat Bapak Ibu di rumah boleh bertepuk tangan, boleh berdiri, kita mau angkat pujian yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bagi setiap jemaat yang mengandalkan Tuhan, pasti selalu Tuhan sertai langkahnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati kita siapkan fokus pikiran kita pada firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan,
Kita angkat satu pujian yang mengatakan tidak dengan tangan yang hampa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berada bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang saat ini masing-masing berada di rumah mereka untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini, Tuhan. Firman yang penuh kuasa menyembuhkan mereka yang datang dalam keadaan sakit. Firman yang penuh kuasa ini ya Bapa memberikan kekuatan baru bagi kami semua, dan firman yang penuh kuasa menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami semua ya Tuhan. Mari Tuhan tolong
ungkapkan rahasia kebenaran firman, sampaikan isi hatimu dalam setiap pribadi kami. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Puji Tuhan. Budaya masyarakat yang hidup pada zaman Alkitab, pada waktu itu ketika seseorang mau mengerjakan pekerjaannya, apakah itu pekerjaan sebagai seorang gembala domba-domba atau seorang pembacak tanah di sawah, maka yang mereka lakukan sebelum mengerjakan pekerjaan itu, maka mereka mengenakan ikat pinggang terlebih dahulu. Seseorang yang mengenakan ikat pinggang pada saat itu adalah sebagai suatu tanda bahwa mereka siap siaga untuk mengerjakan pekerjaan itu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dalam kesempatan mereka bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan mereka, bertemu dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus dia menyampaikan pengajarannya dengan sebuah ilustrasi. Yang pertama, Yesus mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Yang kedua, dan hendaklah pelitamu tetap menyala. Haleluya. Seorang hamba yang pinggangnya tetap berikat, itu artinya bahwa seorang hamba itu sudah siap siaga untuk menjalankan tugas dari tuannya. Perhatiannya tertuju kepada tuannya, hatinya sangat terikat dengan tuannya. Seorang hamba yang pinggangnya selalu terikat atau mengenakan ikat pinggang itu artinya sebuah tanda bahwa dia tidak mau kehilangan waktu hanya untuk sesuatu yang tidak penting, tetapi dia mau mengerjakan sesuatu yang penting sesuai dengan perintah tuannya. Oleh karena waktu, tenaga, dan pikirannya hanya untuk tuannya, bukan untuk yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengajari kepada kita sebagai orang-orang percaya harus yaitu menggunakan waktu, menggunakan tenaga dan pikiran kita untuk Tuhan, bukan untuk yang sia-sia. Kita harus sedemikian terikat dengan Tuhannya sebagai harta terbesar dalam hidup kita. Sebab harta kita sebenarnya bukan uang. Harta terpenting di dalam hidup kita bukan kekayaan itu, tetapi harta yang paling penting dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Sebab ketika seseorang sudah selesai hidup di dunia ini, maka
mereka tidak akan membawa harta sedikit pun ke surga, tetapi ia akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah sumber segala berkat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Ketika pemerintah kita memberikan sebuah himbauan kepada masyarakat bahwa kita semua harus beribadah di rumah, maka kita sebagai orang-orang percaya harus kita benar-benar beribadah di rumah. Kita tidak boleh menggunakan waktu di rumah kita ini untuk yang sia-sia, tetapi pergunakan waktu itu untuk Tuhan. Hati kita harus terikat kepada Tuhan kita, karena harta kita itu adalah Tuhan. Harta kita terbesar itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, hendaklah pelitamu tetap menyala. Hendaklah pelitamu itu tidak boleh padam. Rasul Yohanes, dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan api. Artinya bahwa Yesus akan membaptis manusia itu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dilambangkan oleh Yohanes sebagai api itu, maka api itu, Roh Kudus itu akan membangkitkan kita untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus itu menolong kita pada masa sulit. Roh Kudus itu membakar semangat kita untuk terus kita maju di dalam Tuhan. Semangat kita tidak boleh kendor. Walaupun kita selalu berada di dalam rumah, maka semangat kita untuk Tuhan tidak boleh kendor. Semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan itu tidak boleh berkurang sedikit pun. Pelitamu tidak boleh padam. Pelita yang ada padamu tidak boleh padam. Ketika pelita yang ada pada kehidupan kita itu padam, maka mereka itu akan hidup di dalam kegelapan. Api itu membakar iman, memurnikan iman kita. Roh Kudus yang dilambangkan api oleh Yohanes itu akan memurnikan iman kita. Saat ini iman kita sedang diuji. Saat ini iman kita sedang diuji. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kejujuran kita sedang diuji. Loyalitas kita kepada Tuhan dan kepada gerejanya sedang diuji. Ketika kita sedang berada di rumah, benarkah kita sedang beribadah bersama-sama dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya? Atau sedang melakukan sesuatu yang sia-sia? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dan saat ini iman kita sedang diuji. Api itu sedang memurnikan iman kita. Sekalipun kita sedang beribadah di rumah, sekalipun kita sedang berada di karantina di rumah masing-masing, tetapi
iman kita tidak boleh berkurang. Iman kita harus bertambah-tambah. Karena Tuhan Yesus sesungguhnya ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus selalu berada di dalam setiap pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita semuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan hendaklah pelitamu tidak boleh padam, tetapi harus tetap menyala. Demikian firman Tuhan yang singkat pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita dan mengerjakan firman-Nya di dalam hidup kita ini, sehingga firman ini akan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan firman Allah ini dengan singkat, tetapi Roh Kudus terus mengerjakannya dengan lebih mendalam dan sempurna. Dan firman Allah ini adalah isi hati-Mu. Mari Tuhan, Engkau kerjakan dalam setiap pribadi kami semuanya, sehingga firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan seluruh jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing beribadah bersama-sama. Bapa di dalam surga, mari Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat ini. Dijauhkanlah ya Tuhan kami semua dan seluruh jemaat ini dari segala sakit penyakit, dari segala malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, dari segala wabah-wabah, penyakit menular, penyakit sampar, wabah corona, apapun ya Tuhan, penyakit di dunia itu semua kami tolak di dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan akan membentengi seluruh jemaat ini dengan ya Tuhan, tembok api-Mu, menjagai dengan beribu malaikat-Mu, sehingga kami semua tetap dalam keadaan aman, sentosa dan selamat ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Oleh karena Tuhan dan yang menyediakan segala sesuatu. Walaupun mereka berada di rumah masing-masing, tetapi Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka semuanya, Pak. Baik orang tuanya, anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya, semuanya Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Engkau akan segera angkat wabah corona ini dari bumi Indonesia, sehingga ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini tetap dalam keadaan aman, tetap dalam keadaan selamat. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RT, semuanya Tuhan memberkati. Pimpinan-pimpinan gereja, badan pengurus pusat gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, dan juga semua yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, dan Tuhan memberkatinya. Dan kami berdoa serta bersyukur dan kami akhiri ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kalian berdua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, anak mudanya juga ya, masih semangat dalam memuji Tuhan. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga kita semua tetap di dalam lindungan Tuhan dan selalu bersuka cita. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk memberikan persembahan, boleh ditransfer ke rekening bawah ini, atau kalau ketinggalan boleh dilihat di deskripsi.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan. Semoga Tuhan Yesus membalaskan berlipat kali ganda. Salam.